Nah, bagaimana pengelolaan yang benar? Pengelolaan yang benar itu mestinya ditangani atau dilakukan oleh negara gitu. Kenapa negara? Karena negaralah yang memiliki seluruh kewenangan, seluruh kemampuan, perangkat, teknologi, sumber daya manusia dan lain segala macam untuk mengelola itu. Kalau umpamanya dikatakan bahwa ormas itu profesional, tentu lebih profesional negara. Kalau dikatakan bahwa perguruan tinggi profesional, lebih profesional negara gitu, perusahaan negara karena memang kerjaannya itu. Yang hasilnya kemudian diberikan kepada seluruh rakyat, baik dalam bentuk natura, barang, maupun dalam bentuk services itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas kontroversi usulan forum rektor yang menyetujui perguruan tinggi dapat mengelola tambang agar dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Untuk ini kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada berita yang juga menimbulkan kontroversi lagi nih, Iya. Ustadz. Kalau sebelumnya ormas terkait dengan hak mengelola tambang, ini ada usulan perguruan tinggi dan forum rektor mendukung wacana agar perguruan tinggi itu bisa mengelola tambang. Dan ini artinya apa? Diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba. Alasannya seperti ITB, UGM ini kan sudah profesional dan memiliki unit usaha. Tinggal bagaimana mendapatkan kontrak di sektor pertambangan. Menurut Ustadz Ismail, ini benar atau salah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira ini soal yang menunjukkan bagaimana tata kelola kita punya negara ini, kalau bahasa anak muda itu udah acak-aduk gitu. Yang itu berawal dari kekacauan berpikir, dan itu pangkalnya itu sesungguhnya adalah di dalam kita memandang sebenarnya barang-barang tambang termasuk batu bara di situ itu milik siapa. Di situ kalau kita dan itu sesungguhnya adalah milik rakyat kan gitu, dan itu kalau kita merujuk kepada syariah itu jelas sekali bahwa barang tambang yang jumlah sangat besar itu adalah milik rakyat yang semestinya dikelola oleh negara dalam hal ini untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dulu Abiyad bin Hambal pernah meminta untuk dia bisa mengelola ladang garam di satu tempat yang kemudian Nabi meloloskan atau mengizinkan permintaan itu, memenuhi permintaan itu, tapi segera dipertanyakan oleh sahabat, atadruna ma qata'ta lahu. Apakah engkau wahai Nabi mengetahui apa yang telah engkau berikan kepada orang itu? Tidak diceritakan dalam hadis itu apa jawaban Nabi, tapi kemudian sahabat ini mengatakan innama qata'ta lahu al-ma'al-'iddah. Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang sangat banyak, digambarkan seperti air yang terus mengalir. Nah, Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk jangan menarik kembali pemberian kita, hari itu dia justru menarik apa yang sudah diberikan kepada orang itu. Ini menunjukkan bahwa barang tambang yang jumlah sangat banyak itu tidak boleh dikuasai oleh individu atau kumpulan individu, baik itu perusahaan, ormas maupun perguruan tinggi gitu. Mengapa? Karena satu persoalan penting dari ekonomi itu sesungguhnya adalah orang sekarang baru memahami, yaitu distribusi itu. Distribusi. Dan distribusi itulah yang menjadi persoalan pelik yang sekarang kemudian memunculkan apa yang menjadi isu besar dunia, yaitu soal kesenjangan. Di mana ada orang yang semakin kaya sementara yang miskin semakin miskin. Yang kaya segelintir, yang miskin semakin banyak. Kenapa? Karena distribusi. Nah, jika barang tambang ini
Begitu juga dengan barang tambang. Barang tambang ini sesuatu yang bisa menghasilkan sumber daya ekonomi, atau sumber daya ekonomi bisa menghasilkan sesuatu yang sangat diperlukan bagi kesejahteraan rakyat, tapi dia justru akan menimbulkan masalah yang tadi disebut masalah distribusi kalau pengelolaannya itu salah, itu. Nah, bagaimana pengelolaan yang benar? Pengelolaan yang benar itu mestinya ditangani atau dilakukan oleh negara, gitu. Kenapa negara? Karena negaralah yang memiliki seluruh kewenangan, seluruh kemampuan, perangkat, teknologi, sumber daya manusia, dana dan segala macam untuk mengelola itu. Kalau umpamanya dikatakan bahwa ormas itu profesional, tentu lebih profesional negara. Kalau dikatakan bahwa perguruan tinggi profesional, lebih profesional negara, gitu. Perusahaan negara, karena memang kerjaannya itu. Yang hasilnya kemudian diberikan kepada seluruh rakyat, baik dalam bentuk natura, barang, maupun dalam bentuk services itu. Di antaranya pendidikan. Nah, mestinya begitu. Bukan kemudian nih unit-unit pendidikan diberikan barang tambang itu untuk dikelola untuk membiayai pendidikan itu. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ITB, UGM bisa dikasih, bagaimana dengan UI? Kalau UI dikasih, bagaimana dengan Undip? Belum lagi swasta. Belum lagi swasta. Terjadi kekacauan gitu, ya kan? Kalau UGM, Undip misalnya dia merasa berhak, apakah perguruan tinggi lain tidak berhak? Kalau negeri semua dikasih misalnya, apakah swasta tidak berhak? Kan sama-sama membantu pencerdasan anak bangsa. Seperti halnya ormas, ini hari juga terjadi kontroversi kan. Ini, jadi saya kira ini sesuatu yang harus dikoreksi. Karena itu perlu disuarakan penolakan. Jadi kalau ditanya benar atau salah, secara prinsipal ini jelas sebuah kekeliruan besar gitu. Karena alih-alih akan memperbaiki pola distribusi kekayaan yang ada di negeri ini, yang ada malah justru menimbulkan kekacauan gitu. Sebenarnya kan ini suatu yang simpel, sederhana ya, ketika itu jadi kepemilikan umum, dikelola oleh negara dengan baik, dan kemudian diserahkan untuk kepentingan pendidikan. Gitu. Tapi kenapa bukan jalan ini yang ditempuh? Itu karena sejak dari awal sudah melakukan sebuah langkah yang keliru ketika negara ini mencoba untuk memberikan sesuatu kepada ormas. Gitu. Di situ kekeliruannya. Nah, dari mana pikiran itu? Ini saya kira memang tidak bisa lebih dari kepentingan politik untuk sebagai gula-gula bagi dukungan politik kan. Nah, ketika kepada ormas diberikan, lalu apa bedanya dengan kampus kan gitu. Dari situ. Jadi akhirnya seperti kita punya anak banyak, ini dikasih, kenapa ini enggak, dan seterusnya gitu. Itulah kekacauan yang terjadi. Karena itu saya kira memang harus ada penolakan kuat di situ, bukan hanya kepada pendidik, kepada kampus maksud saya, tapi juga kepada ormas. Gitu. Dan juga kepada perusahaan. Apa yang membuat pemerintah tidak mau mengambil jalan yang sebenarnya simpel tadi? Pertama, ini tentu dipengaruhi oleh orang-orang di belakang pengambil keputusan yang ingin mendapatkan keuntungan dari perubahan ini. Sebenarnya kan Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang hendak dikoreksi ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Minerba tahun 2009. Undang-Undang Minerba dari 2009 kita sebut ini sebenarnya sudah mengarah kepada pengelolaan yang benar gitu. Yaitu bahwa 380.000 ladang batubara yang dikuasai oleh 7 perusahaan disebut di sana ketika habis dikembalikan kepada negara untuk prioritas bagi BUMN dan BUMD sudah betul. Tapi kemudian ini dikoreksi oleh Minerba tahun 2020 dengan mengatakan atau dengan dikatakan mendapatkan perpanjangan, kepastian perpanjangan 2x10 dengan opsi 2x10 lagi. Di situ terjadi penyimpangan. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, setelah dikulik ternyata memang pemilik dari PKB 2B itu adalah orang-orang yang berada di pusat kekuasaan pada waktu itu. Ada yang menjadi Menko, ada yang menjadi menteri ini, menteri itu, ketua umum partai ini, partai itu, segala macam gitu. Jadi jelas bahwa perubahan itu dimaui untuk memberikan keuntungan yang besar kepada segelintir pemilik perusahaan itu, dan itu terbukti. Misalnya ini saya ingin tunjukkan ya betapa dahsyatnya hasil dari pengelolaan tambang itu. Ya.
Ini kasus ini karena sudah terbuka informasinya itu dividen Adaro. Ya, dividen Adaro. Ini data menunjukkan bahwa misalnya Garibaldi Thohir, dia memiliki 6,4%. Berapa dividennya? 2,7 miliar. 2,7 miliar itu mah kecil. 2,7 triliun. Itu. Kalau 6,4% saja 2,7 triliun, lalu 100%-nya berapa? Nah, kita hitung-hitung kurang lebih sekitar 60 triliun. Itu. Untuk PPN 12%, itu negara hanya mendapat kurang lebih 60-70 triliun. Tapi memukul sekian puluh juta rakyat. Sementara dengan satu perusahaan ini itu bisa dapat 60 triliun. Jelas sekali itu. Cuma 64%. Lalu ada yang lainnya, misalnya yang kecil nih. Yang kecil ini 2,6 TB Rahmat, 2,6%, itu 1,1 triliun. Besar sekali. Itu dividen itu. Nah, jadi jelas bahwa Undang-Undang Minerba 2020 itu satu kesalahan besar. Jadi alih-alih itu dikoreksi, yang ada malah justru menambah kesalahan dengan memasukkan pasal, kalau kemungkinan itu disetujui, pemberian konsesi kepada perguruan tinggi, dan itu akan menimbulkan masalah yang makin rumit. Ya, kalau data dari PT Freeport sendiri yang saya baca ini, PT Freeport Indonesia pada tahun 2023 ini berhasil memproduksi tembaga 1,65 miliar pon serta 1,97 juta ons emas. Dan keuntungan laba bersihnya itu 48,79 triliun. Kita bayangkan kalau itu dikelola oleh negara dengan baik dan diserahkan untuk dunia pendidikan. Sehingga orang juga di bawah tidak sikut-sikutan. UI itu biaya tahunannya 2 triliun kurang lebih. 2 triliun selesai kan dengan ini. Iya. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang perguruan tinggi ingin mendapatkan hak kelola tambang. Ada salah fikir dalam hal ini, karena sebagaimana dalam pandangan Islam, tambang itu adalah milik umum, milik rakyat, yang harus dikelola oleh negara dengan baik, dengan profesional, dan hasilnya untuk kepentingan rakyat, termasuk dunia pendidikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.